Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari kita berada dalam pekan suci, persiapan kita untuk memasuki Triduum atau Trihari Suci dalam memperingati sengsara wafat dan kebangkitan Tuhan. Dan pada hari ini kita semua diundang untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjelang Yesus memasuki suatu peristiwa di mana ia akan dihukum, ia akan menerima penyiksaan, sengsara, lalu pada proses wafat dan kebangkitan, kita mendengar kisah tentang bagaimana Yesus menceritakan, menyampaikan pesan kepada murid-muridnya tentang pengkhianatan. Pengkhianatan yang dilakukan oleh orang terdekat. Pengkhianatan yang dilakukan oleh muridnya sendiri yang sudah kita kenal sebagai Yudas Iskariot, seorang bendahara yang dipercayakan kelompok ke-12 rasul kepadanya. Saudara-saudari, pada pekan suci ini kita sesungguhnya mau merenungkan misteri tentang kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Peristiwa di mana Yesus pada perjamuan malam terakhir yang menyampaikan tentang peristiwa kematiannya yang dimulai dengan peristiwa di mana ia menerima pengkhianatan yang dilakukan oleh muridnya sendiri, sesungguhnya menggarisbawahi kehidupan iman kita. Bahwa di sini Yesus selalu mengingatkan para muridnya kita supaya apa? Supaya tetap setia kepadanya dalam seluruh peristiwa hidup kita. Kita harus siap untuk bertahan di dalam kehidupan iman kita. Jangan sampai bahwa kita terlena, kita terbuai oleh keindahan dunia yang tanpa kita sadari
ketika kita tidak mampu menghadapinya, kita tidak memberikan balas atau keseimbangan dalam hidup, kita akhirnya terjerumus oleh dunia. Dan hari ini kita melihat bahwa ya, Yudas Iskariot dibayar dengan harga 30 keping perak, yang artinya bahwa hal dunia ini, uang-uang ini akan habis. Padahal Yesus memanggil kita untuk mencapai suatu kehidupan, kebahagiaan yang kekal. Harta yang kekal, yaitu surga. Bukan harta yang sementara, bukan harta yang mudah hilang, tetapi harta yang kekal, yang tidak akan bisa hilang dari kehidupan kita. Maka Yesus harus ini juga menggarisbawahi tentang bahwa setiap orang yang sudah mengikuti dia, sudah percaya kepada dia, tetapi mengkhianati dia, sekiranya ia tidak dilahirkan. Wow, ini bahasa yang sangat keras dari Yesus. Mungkin di antara kita juga sering mengkhianati Yesus. Salah satu pengkhianatan yang sering kita lakukan adalah orang yang tidak setia kepada ajaran gereja. Orang yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Orang yang meninggalkan Yesus, itu juga adalah pengkhianatan. Orang yang mengaku Yesus, tapi tidak pernah mau beribadah. Ini juga bukti dari satu pengkhianatan. Pengkhianatan terhadap janji-janji dia. Janji pembaptisan. Saudara-saudari, mari kita melihat kehidupan kita. Kita yang sudah berjanji, kita sudah dibaptis, kita sudah bersatu dengan gereja yang kudus. Ya. Lalu apa tugas dan tanggung jawab kita? Apakah kita masa bodoh? Atau kita lebih senang dengan kehidupan dunia kita? Yang suka hura-hara, atau hura-hura, suka berpesta. Tapi ketika ada ibadah yang mungkin hanya sejam, kita susah. Kalau ada pesta yang berjam-jam, itu menjadi suatu sukacita, kegembiraan. Tanpa ada rasa capek, tanpa ada rasa bosan. Tapi kadang-kadang beribadah dalam waktu yang pendek, kita merasa bosan. Dan seolah kita tidak punya waktu di dalam hidup kita. Berhati-hati. Ini adalah bukti-bukti kecil dari pengkhianatan kita. Kita lebih menaruh perhatian kepada hal-hal yang tidak bisa membawa kita kebahagiaan kekal. Kadang-kadang kita lupa diri. Kita seolah-olah bahwa kita benar. Dan kadang-kadang kita membenarkan diri kita. Dan bahkan ketika kita ditegur, ketika kita dikritik, kita malah marah, kita malah menolak. Mungkin kita bahkan mengkomplain balik, atau mungkin kita memblokir nomor orang. Oleh kenapa? Kita tidak mau dikritik, kita tidak mau ditegur. Saudara-saudari, pada pekan suci ini kita diingatkan bagaimana kehidupan iman kita, bagaimana relasi kita dengan Tuhan sebagai murid. Apakah kita benar-benar murid, atau bahkan kita sebaliknya, kita mengkhianati Yesus, ya, yang sudah memberikan kita banyak berkat dalam hidup, kesehatan, perlindungan, cinta, kehidupan, dan seluruh apa yang kita miliki sesungguhnya berasal dari Allah. Apakah kita mengembalikan semua rasa syukur itu kepada Allah? Saudara-saudari, mari kita renungkan dalam peristiwa hidup kita, dan sebelum memasuki hari suci, kita sudah mempersiapkan diri kita baik-baik, dan kita boleh mengambil bagian dalam sukacita keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita dalam seluruh hidup dan karya kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.